losing here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 till you don't. Perkenalkan kami Pak dari mahasiswa UPN Prodi Administrasi Publik semester 4 mau mewawancarai Bapak mengenai profesi pengrajin. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Farhandiski Saputra. Nama saya Fandi Mardiansyah, Bapak. Saya Cindra Valewan. Saya Reza Anandaryadi. Satu prodi ya? Iya, Nah, terus pertanyaannya apa? Menurut pengalaman Bapak, aturan atau kebiasaan apa saja yang biasanya dijaga oleh para pembatik saat bekerja? Nah, ini yang kita jaga tentang kualitas. Ya. Namanya batik tulis itu, terus kan batik tulis itu jarang orang yang suka ya. Batik tulis itu harus penuh dengan kesabaran dan ketelatenan. Itu harus apa? Kualitasnya itu dari segi satu kain, 2 cantingan, 3 pewarna. Itu harus kita jaga. Mutu, karena apa? Kita ada konsumen ya. Konsumen itu karena batik tulis itu harganya nggak murah ya, harganya mahal. Nah kalau harga mahal, mutunya seperti itu atau kita turunkan, nanti orang nggak akan suka dengan batik. Tujuan kita itu kepada generasi muda itu supaya generasi muda cinta batik. Jadi mutu kita tingkatkan terus, motif kita tingkatkan terus mutunya. Cantingan itu ya pertama pelat-pelat kita tingkatkan akhirnya jadi bagus. Itu yang selalu kita sampaikan kepada pengrajinnya itu untuk kualitas batik itu sendiri itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai konsumen itu kecewa ya. Lalu kita tekankan di situ. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Bapak menilai bahwa cara kerja yang dilakukan sudah baik dan sudah dengan harapan pelanggan maupun rekan kerja? Nah, jadi ada setiap, kalau menurut saya baik, bulan ini hasilnya seperti ini, kita teliti, kita lihat dulu. Bulan berikutnya ada perubahan sedikit, bulan berikutnya ada perubahan sedikit. Nah dari situ sampai sekarang detik ini kita masih belum puas dengan hasil karya kita. Itu tetap kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Kita belajar di maestro-maestro ya batik di Jawa Timur itu. Jadi untuk sekarang ini karena Batik Okra itu berdirinya masih tahun 2022 baru, perlu pembenahan kualitas ya. Iya. Karena Batik Okra itu sudah sampai ke luar negeri, Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, ya kan?
di Indonesia sudah sampai kemana-mana, sampai wali DPR RI, sampai menteri sini. Otomatis kita kan dituntut harus lebih bagus lagi. Jawab ya. Ya, betul. Bagaimana Anda selaku pembatik menanggapi saat motif batik Anda dijiplak oleh pembatik lain yang tidak ada hubungan kerjasama? Nah, itu namanya plagiat ya. Iya, biasa. Ya apa ya? Itu kan sudah budaya ya, budaya Indonesia itu. Benar nggak? Ya, Plagiat itu. Iya. Sampean buka warung kopi di sini, kelihatan rame. Pasti ini pasti buka kopi di sini, ya kan? Karena apa? Bisa dilihat sekarang ini satu kopi semua. Sebetulnya itu pertanyaanmu sudah terbukti, bukan motif ya yang diplagiat. Ada di Mas Pati RW 6, dulunya itu heritage, memperkenalkan rumah-rumah sejarah. Dengan rumah sejarah dia turun, sudah namanya orang kan ada masanya ya. Terus dia niru kita, bikin edukasi membatik. Nah, itu. Tapi kalau sesuai monggo aja. Tapi kalau motif saya ditiru, terus saya harus bagaimana? Maunya dituntut ke siapa? Kalau orangnya gajah, semut nuntut gajah, kira-kira semutnya mati nggak? Mati. Ya sudah, kita biarin aja. Itu tadi yang penting kualitas. Ya. Pernah ada di sini orang mencari kampung Badai Okra. Orang tersebut nyegat, ini Badai Okra. Dilihat hasilnya, kualitasnya. Oh bukan, ini bukan Badai Okra ini. Saya mau mencari Badai Okra. Loh iya ini Badai Okra. Bukan. Dari konsumen sendiri yang mengetahui. Makanya tadi saya sampaikan, kualitas barang, kualitas pekerjaan itu selalu saya tingkatkan. Sama kualitas pelayanan. Nah, di situ. Saya tidak mau orang memaksa orang kamu harus ke sini, nggak mau. Kalau sampean nyaman di tempat saya, monggo. Kalau nggak nyaman, monggo cari yang lainnya. Bukan kita sombong ya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya kurang bagus. Benar nggak? Kalau dengan hati, sini bermain hati, ini bermain hati, kado. Karena nggak bermain hati, kita mahasiswaku nggak ada. Mahasiswaku ribuan. OPN ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pernah ada selitik 350 anak OPN, selitingnya anakku. 350 anak UNER, anak ITS, sampai dia bikin apa namanya Instagram atau TikTok namanya Okra, tapi dia izin, Pak saya bikin Okra Pak ya, buat apa namanya akun saya ya, monggo, namanya Kias Okra, Okra Street, Okra ini, monggo, tapi yang diupload kegiatan-kegiatan Okra semuanya, nggak apa-apa. Tapi tetap saya pesen, tolong jaga kualitas tadi, apa namanya, pertanyaanmu awal tadi, bukan pertanyaanmu yang awal tadi masalah etika. Ya, etikanya harus yang bagus, karena yang dibawa Okra. Karena Okra sendiri, saya sendiri sebagai pendiri, saya punya etika dalam penyampaian atau bermain medsos. Etika saya ada. Tuh, saya sampaikan pada anak-anak. Monggo silahkan mau Okra apa, monggo. Tapi viral, sampai viral. Iya. Coba aja Kias Okra, lihat di Kias Okra. Itu punyanya anak TS itu. Okra kita, Okra Street. Tapi dari situ banyak akhirnya yang anak-anak muda mengetahui. Iya. Karena dia lebih pintar daripada saya. Cara bermedsos ya. Karena saya kan udah tua es. Medsos gak iso. Kalah biasanya ada nom-nom itu. Ya, saya nyadari gak apa-apa.
habis ada komen-komen buahnya gitu yang positif semua itu dikirim ke saya, Pak komennya bagus. Nah, bagus. Situ cara kerja sama kita. Ada lagi satu, apa tantangan paling sering dihadapi dalam pekerjaan ini Bapak? Dan Pekerjaan tantangannya itu apa ya? Kita selalu membuat motif-motif yang baru, motif-motif bercerita yang baru. Karena pada saya itu batik bercerita. Satu, batiknya sendiri itu adalah budaya, ya. Motifnya bercerita tentang budaya juga. Nih, untuk ini batik saya batik pasar tradisional. Anak-anak muda ada yang paham nggak tentang pasar tradisional? Tradisional. Pasar tradisional, paham nggak? Nggak paham kan? Kurang paham. Nah, ini batik sendiri, ini batik tentang budaya ya, Iya. peninggalan sejarah ya. Pasar tradisional ini seperti ini gambarnya. Oke. Ya, ini. Ya. Oke. Kalau yang dikatakan Prabu Jayabaya, ramalannya dia, pasar hilang komandannya. Pasar tradisional nggak tahu tuh, yang ada jualan ayam, terus jualan kelapa di situ, apa rame. Tapi sekarang sudah nggak ada, diganti pasar modern. Nah, ini saya memperkenalkan kepada anak-anak zaman kerajaan Mojopahit. Ini gerbang Mojopahit. Ini pasarnya. Jadi batik sendirinya, batiknya ini budaya. Terus motifnya motif sejarah. Ya. Terus itu yang selalu kita sebagai tantangan saya, bikin apa lagi kayak yang tadi itu yang masih gambaran. Saya yang tadi itu Tahu apa itu, cerita tentang apa? tentang perobekan bendera. Nah, nanti habis itu jadi apa lagi untuk edukasi kepada anak-anak muda, bikin apa lagi itu tantangan saya. Jadi tantangannya banyak. Karena bukan untuk saya sendiri, untuk tantangan kesulitan, insya Allah tidak ada ya. Tantangan pengembangan motif baru. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak muda. Yang terakhir, harapan Bapak untuk kedepannya bagi industri batik ini tuh seperti apa? Harapan saya nggak mulu-mulu. Sementing generasi muda peduli, bisa menjaga, melestarikan, ya. Karena generasi tua itu nanti lama-lama akan hilang, diganti generasi muda. Kalau tidak mulai sekarang kita menyampaikan, memberikan pengertian tentang budaya kita, bukan pada aja ya, apa aja kepada generasi muda. Kalau nggak sekarang kapan? Kira-kira generasi muda tahu apa sih artinya batik? Apa sih yang dianggap batik? Ya, kalau printing itu batik bukan? Kamu yang beli di mall itu loh, yang harganya 150-200 itu batik bukan? Kita batik tapi Hah? beda. Salah. Hah? Bukan beda pengerjakannya. Salah. Itu bukan batik. Yang dikatakan batik itu ada material lilin. Batik cap, batik tulis itu yang ada material lilinnya. Tapi kalau tidak ada material lilin itu apa? Tekstil kayak ini tekstil bukan? Cuma dia motifnya kotak-kotak. Ini tekstil ini pakai printing, tapi motifnya dia batik. Ya, motif bukan batik.
motif batik kayak jumput. Orang-orang nyebutnya apa? Batik jumput. Ekoprint batik, ya kan, yang sudah tersebar seperti itu, benar nggak? Benar. Tapi itu bukan batik. Batik itu berasal dari ambatik, amba yang ada titik-titiknya, sesuatu yang lebar digambar, sama apa? Sama lilin. Itu yang dikatakan batik. Coba aja buka di Google. Yang namanya dikatakan batik itu ada ininya, lilin. Ini. Kalau nggak ada ini, bukan batik. Motif. Yang ada itu hanya cap sama tulis. Kalau cap itu hanya alatnya saja, mempermudah. Dicelup, cap, dicelup, dicap. Tapi prosesnya hanya bedanya di antara canting sama tempel. Kayak uang stempel. Iya. Itu hanya beda, tapi itu bisa dikatakan batik. Batik apa? Batik cap, karena ada apa? Material lilinnya. Batik tulis, kenapa batik tulis? Karena ada material lilinnya. Tuh, baru tahu toh? Iya. Kedal doa dia apa? Tapi nggak ada edukasi untuk pengenalan lebih ke dalam. Seperti itu. Ya. Ini aja Pak wawancara dari kami. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Lain kali kita coba-coba lagi. Nanti gini, mungkin ada kurangnya dari apa jawaban saya, ya sama maaf ya, karena Kita juga. ya. Jadi terima kasih sudah mau kesini, dan lebih terima kasih lagi kalau sampai ini peduli dengan seni batik tulis, ya. Terus Suwun nggih, Pak. Monggo sama-sama.